Bapak Perfilman Indonesia Usmar Ismail, pahlawan nasional. Bapak Perfilman Indonesia Haji Usmar Ismail dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sebagai rasa syukur, pengurus Yayasan Haji Usmar Ismail menggelar syukuran di Aula Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, PPHUI Jakarta, Rabu silam. Keluarga dan kerabat Haji Usmar Ismail dan sejumlah tokoh perfilman hadir. Di antaranya, aktor Stamat Raharjo, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Joni Syafruddin, Ketua Yayasan PPHUI Sony Puji Sasono, produser film Odi Mulia Hidayat, sutradara Adi Surya Abdi, dan insan perfilman lainnya. Pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Usmar Ismail dinilai sebagai sejarah penting bagi dunia perfilman Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional. Pengumuman ini bertepatan dengan momen Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. 66 tahun lalu, Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik memprakarsai Festival Film Indonesia sebagai perayaan dan apresiasi tertinggi bagi industri perfilman Indonesia. Kata Jokowi pada malam anugerah FFI 2021, Rabu 10 November malam. Karenanya, sebagai bentuk penghargaan tertinggi, maka Presiden Jokowi memberikan gelar pahlawan nasional kepada Usmar Ismail. Atas nama bangsa dan negara, saya menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bapak Haji Usmar Ismail. Ya, pertama kali saya mengawalin gagasan untuk mengusulkan Usmar Ismail menjadi pahlawan nasional itu ketika saya menyelenggarakan Usmar Ismail Award 2017. Kita melakukan persiapan. Saya berpikir bagaimana kalau Usmar Ismail ini kita usulkan menjadi pahlawan nasional dari unsur perfilman. Kenapa kita punya pikiran itu? Kita melihat bahwa perfilman ini harus punya idola yang bisa untuk membangkitkan ekosistem perfilman. Nah, salah satunya adalah bagaimana untuk menjadikan Usmar Ismail itu menjadi pahlawan nasional. Karena apa? Karena kita melihat perjuangan jasa-jasanya dia terhadap perfilman nasional yang mungkin orang lain belum sampai melihat pemikiran karya-karyanya beliau. Ternyata setelah saya melakukan analisis, film-film beliau yang dibuat selalu bernuansa patriotik, nasionalisme. Saya berpikiran Indonesia harus menjadikan film sebagai alat diplomasi kebudayaan politik luar negeri, seperti Amerika, Korea, dan negara-negara lain. Nah, salah satunya adalah bagaimana untuk menjadikan Usmar Ismail jadi pahlawan nasional. Jadi pahlawan nasional ini adalah merupakan awal atau cikal bakal atau batang tubuh bagi perfilman nasional sebagai alat diplomasi politik kebudayaan luar negeri. Mengapa kita lakukan itu? Karena film-film Usmar Ismail ini mempunyai inspirasi dan juga mempunyai kebudayaan wisdom lokal daerah kita. Jadi sudah merupakan suasana peradaban itu ada di karya-karya Usmar Ismail. Jadi tujuan daripada gelar pahlawan itu adalah mendorong ke sana, sehingga kita semua sekarang ini merasa malu kalau perfilman Indonesia ini tidak bangkit atau tidak maju. Itu yang kita ingin. Mas, terus proses sampai 3 tahun itu kendalanya apa aja, Mas? Ya, proses untuk memproses usulan Usmar itu jadi pahlawan nasional ini tidak gampang. Karena apa? Satu-satunya pahlawan yang dinilai tidak dari perjuangan fisiknya tetapi dari perjuangan karya-karyanya, ini yang menjadi tantangan tim pengkaji dan peneliti TP2D untuk di Dewan Gelar ini. Dan ini prosesnya kita menunggu sampai 3 tahun. Kita ajukan di 2017,
administrasi kita lengkap dan kita melakukan uji sahih ke 5 kota. 5 kota yang terlalu di Padang, Jogja, Bandung, Jawa Timur, terakhir di Jakarta, dalam rangka untuk mengumpulkan dukungan-dukungan semua dalam rangka untuk melengkapi secara administrasi pengusulan gelar pahlawan ini. Di samping itu banyak hal lain yang kita harus lengkapin semua, kurang lebih ada 3 Tupperware pada saat itu untuk melengkapi ini semua. Luar biasa perjalanan untuk melengkapi ini semua. Nah, ini semua kita lakukan di 2017 dan 2018 kita usulkan melalui DKI. Walaupun Pak Usmar ini adalah orang Minang, tapi tidak diusulkan dari Sumatera Barat, tetapi diusulkan dari DKI Jakarta oleh teman-teman pengusul pada waktu itu, tim inti pengusul yang terdiri dari Pak Maman Wijaya, Wina Armanda, Agus Suryapati, dan Adi Surya Abdi, dan juga saya sendiri Sony Budiarsono. Waktu itu kita sebagai tim pengusul pada waktu itu. Itu yang kita lakukan. Ketika kita ajukan tahun 2018 dan kelengkapan itu, ternyata di Dewan Gelar itu sudah dinyatakan lengkap secara administrasi dan layak sebagai pahlawan nasional. Hanya saja karena itu harus diajukan oleh kepada presiden, dan presiden yang akan memilih nanti dari ajuan nama dari 12 itu akan ditetapkan 3 atau 4 dipilih oleh presiden untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada saat 2018 belum terpilih karena itu adalah keputusan politis pemerintah untuk menetapkan sebagai pahlawan nasional. Kita ajukan kembali, kita ulang lagi melalui rekomendasi DKI Jakarta waktu itu dengan Pak Anies, juga belum beruntung. Baru tahun 2020 dan 2021 ini ditetapkan Usmar Ismail menjadi pahlawan nasional. Nah, ini bisa menjadi tulang punggung atau batang tubuh bagi perfilman Indonesia. Jadi perfilman Indonesia sudah mempunyai arah dan tujuan apa yang dibangun fondasinya oleh Pak Usmar Ismail. Iya. Buat Mas Sony sendiri, perjuangan yang begitu lama, begitu ya kemudian administrasi bukan hal yang mudah juga Mas ya. Nah, setelah dicapai ini apa rasanya Mas? Perasaan Mas Sony gimana? Ya, perasaan kami dengan adanya ditetapkannya Usmar sebagai pahlawan nasional, kami merasa bangga. Kita harapkan ekosistem perfilman akan lebih baik suasana. Dan ada satu pada waktu itu yang kita perjuangkan. Waktu itu paralel lengkap. Selain kita memperjuangkan sebagai pahlawan nasional, kita sedang memperjuangkan untuk membangun monumen, yaitu monumen Hari Film Nasional. Yang kita ingin bangun adalah di halaman gedung pusat perfilman Usmar Ismail, dan satunya adalah di tempat lokasi syuting pertama Haji Usmar Ismail di Jalan Braga, Bandung. Itu sedang dalam proses kita, dan insya Allah tahun 2022 bisa kita wujudkan melengkapi gelar pahlawan sebagai Usmar Ismail pada 10 November 2021. Oke, terima kasih Mas Sony. Oke.